Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika android atau robot yang seharusnya membantu manusia, mereka malah berevolusi dan bangkit melawan manusia? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Mother Android. Film ini akan mengisahkan kejadian di masa depan di mana umat manusia harus berperang melawan ciptaannya sendiri. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ji yang terlihat sedang murung. Di samping itu, terdapat pacar dari Ji yang bernama Sam yang sedang menemaninya. Ternyata, penyebab Ji terlihat murung karena dia yang sedang hamil. Ji merasa belum siap untuk menjadi seorang ibu. Namun, Sam meyakinkan Ji jika dia pasti bisa menjadi seorang ibu. Ji kemudian mengajak Sam untuk pergi ke sebuah bar agar bisa menghilangkan beban pikirannya. Di bar tersebut, terdapat robot canggih atau android yang berwujud seperti manusia. Di masa ini, para robot sudah tersebar ke seluruh negara Amerika untuk membantu pekerjaan manusia. Ji kemudian mendatangi sahabatnya yang juga berada di bar itu. Ji menceritakan semua masalahnya kepada sahabatnya jika dirinya sedang hamil. Ji mengatakan jika dia belum siap menjadi seorang ibu. Namun, sahabat dari Ji pun memberikan semangat kepada Ji jika dia pasti bisa menjadi seorang ibu. Yes. That's why. Beberapa saat kemudian, semua teknologi elektronik pun tiba-tiba mengeluarkan suara yang sangat keras. Merasa ada yang aneh, Ji bergegas untuk mencari Sam yang berada di ruang tamu. Tak disangka, seorang pelayan yang merupakan robot pun tiba-tiba menyerang salah satu pengunjung hingga tewas. Sam yang melihat hal itu, dia pun langsung menyerang robot tersebut. Setelah robot itu berhasil dilumpuhkan, Sam pun mengajak Ji untuk pergi dari sana. Di jalanan, kericuhan pun terjadi di mana-mana. Sahabat Ji yang juga ikut melarikan diri, dia pun harus tewas karena tertembak oleh salah satu robot yang membawa senjata. Merasa jika tak aman apabila berlindung di area perkotaan, Sam pun mengajak Ji untuk pergi ke tengah hutan. Beberapa bulan pun telah berlalu. Sam bersama Ji telah hidup di tengah hutan setelah terjadi peperangan antara manusia dan kaum robot yang tiada henti. Di samping itu, bayi yang dikandung oleh Ji juga sudah berusia 9 bulan. Sebentar lagi, Ji akan melahirkan anak yang dikandungnya. Sam yang menyadari hal itu, dia pun berniat mengajak Ji untuk mencari markas dari pasukan militer berharap mereka diperbolehkan untuk tinggal di sana. Di tengah perjalanan, Sam melihat berbagai mobil dan juga motor yang tengah hancur. Sam tak menyangka jika kecanggihan teknologi malah membuat mimpi buruk bagi umat manusia. Singkat cerita, ketika Sam melewati kawasan pasukan militer, dia pun dipanggil dan diberikan tawaran untuk tinggal di sana. Di pintu masuk, Sam bersama Ji pun diperiksa dengan ketat untuk memastikan jika mereka benar-benar manusia. Setelah selesai diperiksa, Sam bersama Ji pun dipersilakan untuk masuk ke dalam. Ji kemudian diarahkan oleh seorang pelayan medis agar diberikan fasilitas kesehatan demi keselamatan bayinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, anggota medis yang memeriksa bayi di dalam kandungan Ji pun mengatakan jika bayinya dinyatakan sehat. Mendengar kabar itu, Ji pun seketika merasa senang. Di lain sisi, Sam mendatangi seorang pria untuk mengobrol bersamanya. Ketika tengah mengobrol, Sam diberikan informasi oleh pria itu jika ada evakuasi penduduk untuk diungsikan ke Korea. Tempat itu berada di wilayah Boston. Pria itu pun menyarankan Sam agar tak pergi ke sana, sebab selain jaraknya yang jauh, dia juga harus melewati kawasan robot yang jumlahnya tak terhitung. Malam harinya,
Sam pun menceritakan informasi yang dia dapatkan kepada Ji. Sam mengatakan jika dia ingin sekali pergi ke wilayah Boston agar mereka dievakuasi ke negara Korea. Sam ingin memulai hidup baru bersama Ji apabila Ji sudah melahirkan. Ji pun menjawab jika mereka berdua pasti bisa mewujudkan hal itu. Setelah itu, Ji pun memutuskan untuk beristirahat. Sam yang tak bisa tidur, dia pun mendatangi kawanan tentara yang sedang bersenang-senang. Sam yang melihat pria sebelumnya, dia pun kemudian mendatanginya dan meminta kepadanya agar menjelaskan lebih detail tentang evakuasi yang berada di wilayah Boston. Bukannya menjawab pertanyaan dari Sam, pria itu pun malah menantang Sam untuk bergulat. Apabila Sam berhasil menang, pria itu berjanji akan mengantarkan Sam ke wilayah Boston. Dengan senang hati, Sam pun menerima tawaran tersebut. Pagi harinya, Ji dibangunkan oleh seorang pasukan militer yang langsung mengajaknya untuk mendatangi salah satu tenda. Di dalam tenda tersebut, terdapat Sam yang tengah terikat. Seorang komandan militer di tempat itu pun mengatakan jika Sam telah menghajar anak buahnya hingga tengkorak kepalanya mengalami retak. Komandan militer itu pun memerintah Sam bersama Ji agar pergi dari wilayahnya. Sam berusaha menjelaskan jika anak buahnya lah yang menantangnya. Namun, komandan militer itu tetap bersikeras dan menyuruh Sam bersama Ji agar segera pergi. Medical gloves for him. Dengan sangat kecewa, Ji pun langsung memarahi Sam sebab dia telah bertindak sangat bodoh. Ji mengatakan mengapa Sam tak memikirkan kondisi bayinya. Bagaimana apabila dirinya melahirkan di tengah jalan? Apakah Sam tak memikirkan hal itu? Mendengar perkataan dari Ji, Sam pun terus-menerus meminta maaf. Kini, Sam bersama Ji pun harus kembali melanjutkan perjalanan menyusuri hutan demi hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun menyadari jika mereka sedang berada di kawasan android atau kawasan robot. Sam kemudian mengajak Ji untuk berjalan dengan mengendap-endap. Hal ini bertujuan agar mereka tak ketahuan oleh robot yang berada di wilayah itu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka pun menemukan sebuah rumah yang tak berpenghuni. Sam kemudian mengajak Ji untuk beristirahat di rumah itu. Di dalam rumah tersebut, Sam menemukan sebuah kamera yang di dalamnya hanya tersisa satu kertas foto. Sam pun mengatakan jika kamera ini akan dia gunakan untuk memotret mereka apabila si kecil sudah lahir. Mendengar hal itu, Ji pun terharu dengan sikap dari Sam. Keesokan paginya, Ji terbangun dari tidurnya dan tak melihat Sam di sampingnya. Ketika menyusuri ke sekitaran rumah tersebut, Ji pun melihat Sam yang tengah memperbaiki sepeda motor. Sam mengatakan jika sepeda motor ini bisa mereka gunakan untuk pergi ke wilayah Boston. Ji pun berpendapat apabila mereka menaiki sepeda motor, maka akan memancing perhatian dari kawanan robot. Sam kemudian menjawab jika cepat atau lambat kawanan robot akan menemukan mereka. Jadi, lebih baik ketahuan saat menaiki kendaraan daripada ketahuan saat tengah berjalan kaki. Setelah sepeda motor itu berhasil diperbaiki oleh Sam, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan dengan menaiki motor tersebut. Beberapa kilometer pun telah ditempuh oleh mereka berdua. Ketika sedang beristirahat di tengah hutan, terdapat kawanan dari robot yang berhasil menciduk mereka. Dengan bergegas, Sam pun langsung mengajak Ji untuk melanjutkan perjalanan. Sam berusaha semaksimal mungkin agar bisa kabur dari kawanan robot yang mengejarnya. Akan tetapi, kawanan robot itu terus berlari dan tak bisa lelah. Merasa jika mereka tak akan bisa lolos dan pasti akan tertangkap, Sam pun membelokkan arah dari motornya dan menurunkan Ji di sebuah tempat.
Hal ini dilakukan Sam agar Ji tak tertangkap oleh kawanan robot. Ketika Ji tengah bersembunyi, dia pun didatangi oleh seorang pria yang mencoba menolongnya. Pria itu mengenalkan namanya jika dia bernama Arthur. Ji kemudian diajak oleh Arthur untuk pergi ke sebuah tempat yang merupakan tempat tinggalnya. Setibanya di sana, Ji melihat berbagai barang elektronik yang sangat canggih. Who are you? Arthur kemudian mengatakan jika dahulunya dirinya merupakan seorang programmer. Dirinya berhasil membuat sebuah baju yang bisa memanipulasi para robot apabila dia memakainya. Ji pun tak menyangka jika dirinya telah bertemu dengan seorang pria yang sangat jenius. Ji kemudian bertanya mengapa Arthur tak mengajukan teknologi buatannya kepada pasukan militer. Arthur pun menjawab jika baju manipulasinya masih dalam tahap pengembangan. Di samping itu, Ji melihat foto dari Arthur dan keluarganya yang terpasang di sebuah dinding. Arthur pun menjawab jika dia ingin sekali merasakan cinta dan kebahagiaan. Ji pun berusaha menenangkan Arthur sebab menganggap jika Arthur telah kehilangan keluarganya karena telah tewas. Keesokan paginya, Arthur mengajak Ji untuk pergi ke suatu tempat yang mana adalah tempat dari Sam ditahan. Ji pun bertanya bagaimana Arthur bisa mengetahuinya. Arthur pun menjawab jika dia sudah lama tinggal di kawasan robot. Dirinya sudah mengetahui semua baik markas dari para robot atau tempat persembunyian dari mereka. Arthur kemudian memberikan baju teknologinya kepada Ji dan menyuruhnya agar menyelamatkan Sam. Dengan sedikit ragu, Ji pun mulai memakai baju yang diberikan oleh Arthur dan mulai masuk ke markas dari kawanan robot. Benar saja, kawanan robot itu pun hanya biasa saja dan menganggap jika Ji adalah bagian dari mereka. Di sebuah tempat, Ji berhasil menemukan Sam yang tengah terikat dan terluka parah di bagian kakinya. Tak diduga, kawanan robot itu menyiksa Sam dengan menginjak kakinya hingga terluka parah. Pada akhirnya, Ji pun berhasil menyelamatkan Sam dan bergegas pergi dari sana. Ketika tengah ketahuan, datanglah Arthur yang kemudian menyelamatkan Ji bersama Sam. Arthur membawa Ji bersama Sam untuk masuk ke dalam truk kontainer dan pergi dari sana. Di samping itu, Ji juga mengalami pendarahan seakan ingin melahirkan. Ketika tersadar, Ji melihat dirinya yang berada di suatu tempat yang di sampingnya terdapat seorang perawat dan juga Sam. Seorang anggota medis kemudian memberikan bayi yang dilahirkan oleh Ji dan mengatakan jika Ji berada di wilayah Boston. Mendengar hal itu, Ji pun merasa sangat senang sebab dirinya bersama Sam berhasil mewujudkan tujuan mereka. Di samping kebahagiaannya, Sam mengatakan kepada Ji jika terdapat kabar buruk tentangnya. Ternyata, kedua kaki dari Sam telah diamputasi karena lukanya yang sangat parah. Ji yang melihat hal itu, dia pun langsung bersedih dan terus meneteskan air mata. Beberapa saat kemudian, Ji didatangi oleh seorang pasukan militer yang ingin mewawancarinya. Seorang pasukan militer itu menyuruh Ji agar menceritakan semua kejadian hingga dia bisa tiba di tempat ini. Ji pun menceritakan jika dirinya bersama Sam telah menyusuri hutan selama beberapa bulan. Dirinya mengalami berbagai masalah saat akan pergi ke wilayah Boston. Ketika tengah berada di wilayah kawanan robot, Sam berhasil tertangkap oleh para robot sedangkan dirinya bertemu dengan seorang pria bernama Arthur. Arthur memiliki sebuah baju teknologi yang bisa memanipulasi para robot seakan para robot itu melihat mereka sama sepertinya. Berkat baju tersebut, dirinya berhasil menyelamatkan Sam dari markas para robot.
dirinya bisa tiba di kawasan Boston berkat Arthur yang menolongnya. Mendengar penjelasan dari Ji, seorang pasukan militer itu pun mengatakan jika tak ada teknologi seperti itu. Semua yang dikatakan oleh Ji benar-benar tak masuk akal. Ditambah lagi, Ji bersama Sam sebenarnya ditemukan di depan markas oleh pasukan militer. Tak ada siapapun yang mengantarkan mereka. Mendengar perkataan dari pasukan militer itu, Ji pun langsung flashback ke masa sebelumnya ketika Arthur mengatakan jika dirinya ingin merasakan cinta. Ji pun kini menyadari jika Arthur adalah seorang robot yang tengah menyamar. Benar saja, terjadi serangan dari kawanan robot ke wilayah Boston dari area depan. Ji bersama Sam hanya dimanfaatkan oleh Arthur sebagai upaya pengalihan perhatian agar pasukan robot bisa menyerang masuk ke wilayah Boston. Merasa telah melakukan kesalahan, Ji pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat dari EMP berada. EMP sendiri adalah sebuah energi elektromagnetik yang apabila dimatikan maka semua gelombang elektromagnetik tak akan berfungsi. Dengan demikian, para robot yang berada di wilayah Boston akan mati secara massal. Di berbagai tempat, kawanan robot pun berhasil mengalahkan pasukan militer di wilayah Boston. Ketika Ji telah berada di tempat dari EMP berada, dia pun didatangi oleh Arthur. Ji pun langsung menembaki Arthur dengan senjata yang dibawanya. Benar saja, Arthur merupakan seorang robot yang tengah menyamar. Pada akhirnya, Ji pun berhasil mematikan EMP yang berada di ruang bawah tanah. Pada akhirnya, semua robot yang berada di tempat itu pun mengalami mati secara massal. Ji kemudian mendatangi Sam dan berencana mengabadikan momen mereka dengan kamera yang ditemukan Sam sebelumnya. Setelah itu, mereka pun mendatangi dermaga yang berada di wilayah Boston untuk mencari tahu mengenai rumor evakuasi ke negara lain. Benar saja, terdapat pasukan militer dari Korea yang berada di tempat itu. Ji bersama Sam pun seketika merasa sangat senang. Seorang pasukan militer itu pun mengatakan jika dirinya hanya mengevakuasi anak-anak. Dengan demikian, hanya anak dari Jila yang akan mereka evakuasi. Mendengar hal itu, Ji pun seketika merasa bersedih. Menyadari jika keselamatan anaknya lebih utama, Ji pun mengikhlaskan pasukan militer untuk membawa anaknya ke Korea. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Ji yang melakukan perjalanan sendirian. Ternyata, Sam telah meninggal dunia akibat pendarahan di kakinya yang tak kunjung berhenti. Ketika Ji berada di sebuah kota, dia pun bertemu dengan pasukan militer yang menawarkan kepadanya agar ikut bersama mereka. Dengan senang hati, Ji pun menerima tawaran dari pasukan militer tersebut. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada video kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.